Baik, selamat sore buat adik dan terima kasih udah menghadiri atas permintaan kakak pada sore hari ini. Nah, perkenalkan nama kakak Angelika Togatorop, asal kakak dari Tapanuli Utara. Kakak ini berasal dari Universitas Negeri Medan, di mana itu ingin bertanya tentang permasalahan belajar adik di masa pandemi. Tapi sebelum itu, tolong adik untuk memperkenalkan diri adik terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Natalia Togatorop. Tempat tinggal saya di Tapanuli Utara. Baik, jadi sebelum itu saya juga ingin bertanya, kalau boleh tahu, adik ini duduk di kelas berapa? Ya, sekarang pada saat ini saya sedang menduduki kelas 10 SMA. SMA di mana, Dek? Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pahijai. Oh, seperti itu. Nah, saya juga di sini ingin bertanya, apa saja permasalahan atau kendala yang adik alami selama pembelajaran daring di rumah? Permasalahan yang saya alami pada masa pandemi sekarang ini yaitu saya sering merasa bosan, jenuh dan juga tertekan di saat saya mengerjakan tugas dan juga pembelajaran yang dilakukan dalam sehari-hari ini. Oh, seperti itu. Nah, terkait dengan permasalahan yang adik alami, apakah sudah ada upaya alternatif permasalahan yang adik lakukan untuk mengatasi permasalahan adik tersebut? Nah, untuk permasalahan saya itu sebenarnya saya sudah memiliki cara untuk mengatasinya, seperti untuk mengatasi rasa bosan saya dalam belajar, saya sering melakukan waktu istirahat saya, dan kemudian setelah saya selesai beristirahat, saya akan melanjutkan pembelajaran saya. Untuk masalah saya tentang tekanan, itu diakibatkan karena deadline tugas-tugas saya yang mendesak, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan memilih tugas-tugas yang mana terlebih dahulu yang waktu pengumpulannya yaitu mendesak, supaya tugas yang lainnya bisa saya kerjakan lagi. Di sini juga saya merasa kayak stres berkepanjangan, Kak. Soalnya orang tua saya mempunyai pekerjaan seperti membuka rumah makan, dan ketika saya melakukan pembelajaran secara daring online seperti itu, saya merasa kayak terganggu, soalnya orang di luar yang sedang makan atau datang ke rumah, suaranya bising di luar kamar saya, sedangkan saya belajar melakukan kelas online saya di kamar saya, dan karena suara kebisingan dari luar membuat saya menjadi tidak fokus untuk berfokus ke pelajaran yang dilakukan pada saat itu. Dan untuk cara mengatasinya, saya juga bingung untuk bagaimana cara mengatasinya tersebut. Baik, Dek, setelah mendengar segala permasalahan adik atau keluhan adik itu tentang belajar di rumah, di sini kakak ingin memberikan solusi untuk meminimalisir permasalahan yang adik alami. Itu pertama, kakak ingin memberikan video. Nah, jadi kan adik berkata bahwa adik itu susah untuk fokus karena bising kan di rumah adik. Nah, sebaiknya jika kelas online itu apakah adik itu tidak bisa menjauh gitu kan, atau adik punya sanak saudara, adik bisa ke rumah saudara adik itu untuk melakukan pembelajaran daring jika rumah adik dalam keadaan bising, itu menurut kakak. Nah, jika adik kurang fokus untuk mengerjakan tugas adik, di sini kakak ingin memberikan video. Jadi video ini sering kakak dengarkan agar kakak itu bisa fokus untuk mengerjakan tugas atau hafalan jika adik suka mendengar ya. Ini. Jadi, Dek, ini video sering kakak dengarkan pada saat kakak melakukan pembelajaran gitu kan, supaya kakak itu fokus. Nih. Oh ya, di sini kakak ingin adik menghayati lagu-lagu ini. Apakah cocok untuk adik jika adik itu melakukan tugas-tugas gitu kan?
putaran instrumen lagu yang kakak berikan untuk membuat adik itu fokus dalam belajar di rumah. Nah, di sini juga kakak memberikan video tips mengatasi kesulitan belajar pada saat pembelajaran daring. Nih, kakak putarkan buat kamu. Ini videonya. Dengan seksama ya. Yang pertama, persiapkan bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran diantara lain buku pembelajaran, alat tulis, dan tentunya gadget, karena kita belajar secara daring. Yang kedua adalah cek kuota internet dan sinyal kalian, karena kali ini kalian melakukan pembelajaran daring, maka kecepatan akses internet dan sinyal sangat mempengaruhi. Maka dari itu, sebelum kalian melakukan pembelajaran daring, cek terlebih dahulu ya kuota internet dan sinyal atau jaringan seluler kalian. Tidak lucu kan ketika kalian ingin pembelajaran daring, tiba-tiba kuota internet kalian habis atau jaringan seluler kalian tidak ada. Berarti kalian tidak siap untuk melakukan pembelajaran daring saat itu juga. Yang ketiga, cek jadwal pembelajaran. Jangan sampai salah jadwal, karena itu sangat mempengaruhi kalian dalam melaksanakan pembelajaran daring. Maka dari itu perlu persiapan yang ekstra. Jika kalian salah jadwal, maka jadwal kalian akan berantakan dan kalian sudah tidak minat lagi untuk melakukan pembelajaran secara daring. Iya bukan? Yang keempat, jaga suasana belajar yang nyaman dan tenang. Nah, pada dasarnya, suasana belajar yang nyaman dan tenang dapat membangkitkan minat belajar kalian. Mungkin dengan kondisi ruangan yang cukup cahaya, cat warna ruangan yang menarik, udara yang segar, serta ditemani sepotong roti dan susu akan menambah mood belajar kalian semakin oke. Jadi kan tadi juga udah kakak putarkan itu tentang tips untuk mengatasi pembelajaran daring di masa pandemi ini lah kan. Tadi juga kan ada dikatakan itu supaya kita itu fokus atau berada di tempat yang nyaman. Nah, yang nyaman itu juga bisa kayak yang tadi kakak bilang itu memutar instrumen lagu. Itu ada bisa cari di YouTube, itu namanya Study With Me. Nah, konon katanya kalau mendengarkan itu bisa kita fokus kepada tugas-tugas kita. Nah, bisa juga kayak katanya kan membuat sepotong roti untuk menambah mood kita. Nah, di sini juga untuk tadi kan adek bilang juga kalau adek itu tertekan dengan deadline tugas-tugas adek. Nah, itu pertama adek bisa juga kan seperti yang dikatakan tadi, itu mengerjakan tugas-tugas yang deadline-nya terlebih dahulu. Nah, di sini juga jika adik itu mengalami kewalahan, kan terkadang itu guru mau cuman ngasih tugas tapi nggak pernah menjelaskan. Nah, adik itu bisa yang pertama itu kan itu ini catat tugas belum selesai atau hasil. Ini kan adik bisa mencatat itu tentang materi-materi yang guru itu berikan, bukan? Misalnya pelajaran fisika lah, ada itu bisa kayak membuat di sticky notes gitu, kayak misalnya rumus-rumus dari fisika tersebut bisa ada tempel di kamar adik. Jadi pada saat kita ujian itu nggak lupa gitu kan. Selanjutnya juga ini ada tuh menjauhi sifat malas. Nah, menjauhi sifat malas ini ya mau kan itu deadline-nya nih lama lagi gitu kan. Yaudah nanti aja, itu nggak boleh. Selagi ada waktu ya dikerjain, biar nanti waktu deadline itu nggak kebut sama tugas-tugas yang lain. Nah, selanjutnya itu ini menyiapkan diri belajar tidak SKS. Maksudnya tidak SKS itu tidak sistem kebut semalam. Nah, misalnya besok lah kan mau dikumpul, kata gurunya besok tugasnya dikumpul ya. Nah, adik lupa kan, oh iya ada tugas kimia nih gitu kan. Terus kan pasti ada itu kewalahan kan, nyari dari kawan, di internet pun nggak ada. Nah, saran kakak itu pada waktu tugas itu diberikan, sebaiknya adik itu mengerjakannya langsung gitu kan. Selanjutnya juga ada kenali tipe gaya belajar.
Nah, kenal tipe gaya belajar ini maksudnya itu adek itu tipe belajarnya apakah bisa mendengarkan musik atau tidak. Tapi saya rasa jika mendengarkan instrumen musik bisa deh untuk memfokuskan belajar. Nah, kenal tipe gaya belajar ini juga seperti ini deh. Misalnya apakah adek itu membutuhkan kayak suasana yang sunyi kayaknya sendiri gitu atau berkelompok bersama teman, itu tergantung adeknya kan. Misalnya kalau adik itu pengennya berkelompok dengan teman, itu bisa dengan cara atau bervideo call atau bertelepon supaya bisa berdiskusi dengan teman sekelas adik. Nah, jadi kan kakak tadi udah memberikan beberapa solusi dan juga video kepada adik. Nah, adik juga tadi udah mengucapkan beberapa alternatif permasalahan yang udah adik lakukan. Baik dek, di sini kakak ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada adik setelah kita tadi kan melakukan diskusi tentang permasalahan adik dan cara bagi meminimalisir permasalahan adik tersebut. Nah, pertanyaan kakak yang pertama itu, apa yang ada dalam pikiran adik setelah kita melakukan diskusi tadi? Saya berpikir dan saya merasa terbantu dengan tips yang kakak berikan tadi dan menyikapi permasalahan yang saya alami pada masa pandemi sekarang ini. Baik, pertanyaan kedua, perasaan apa yang adik rasakan setelah kita melakukan diskusi tadi? Tentu saya merasakan senang karena saya mendapatkan tips dan cara untuk mengatasi permasalahan saya. Dek, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana adik menyikapi masalah adik ini ke depannya? Dalam menyikapi masalah ini, saya akan melakukan beberapa teknik cara yang kakak sebutkan tadi. Misalnya saya akan mendengarkan instrumen musik dan memilih tempat yang nyaman karena berhubung saya memiliki gaya belajar yang di tempat yang sunyi supaya saya tidak terganggu dalam berfokus ke pelajaran. Saya akan memilih tempat yang terhindar dari kebisingan yang ada di sekitar saya. Baik dek, pertanyaan yang keempat, apa tindakan adik selanjutnya? Tindakan saya selanjutnya tentu dengan melakukan beberapa teknik dan cara yang kakak berikan tadi. Baik deh, untuk pertanyaan yang terakhir, tanggung jawab apa yang harus tumbuh pada diri adik? Tanggung jawab yang harus tumbuh pada diri saya yang tentunya karena saya seorang pelajar, maka saya akan memprioritaskan pembelajaran saya dan juga memfokuskan diri untuk belajar sehari-hari. Seperti jika guru memberikan sebuah tugas pada hari ini, tentu saja saya akan melakukannya pada hari ini juga supaya tidak mendesak waktunya, dan saya juga akan lebih fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan guru berikutnya. Baik dek, terima kasih atas jawaban-jawaban yang udah adik berikan. Saya juga berterima kasih karena adik sudah mau berpartisipasi terhadap diskusi kita ini. Semoga untuk kedepannya adik bisa menerapkan solusi-solusi yang udah kakak berikan dan semoga hasil belajar adik juga maksimal. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih adik.